Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, salah satunya nikmat sehat sempat sehingga kita dapat bermuajah gitu ya. Iya. Dapat berdiskusi bersama gitu. Siap. Ya. Yang kedua, tidak lupa yang selanjutnya itu tidak lupa pula kita haturkan selawat besar salam kepada putra padang pasir gitu. Iya. Ya. Yang kita idolakan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut. Kami dari kelompok 3 akan membuka podcast yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke video, kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Sebelah kanan, silakan. Saya Denny Arada sebagai hostnya. Saya Salman Al-Farisi sebagai penjawab dari podcast. Nah, saya juga sebagai Irwan Fahmi sebagai penjawab dari podcast. Oke, kita langsung saja ke videonya. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui sebagai falsafah ataupun dasar negara kita. Pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari kaum muda yang turut berjuang hingga tetes darah penghabisan. Sudah seharusnya kita menyumbangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tapi kenyataannya sampai saat ini pengalaman nilai-nilai Pancasila telah berkurang. Di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi umat beragama seakan tak ada lagi? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hingga kita masih saling mengucilkan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika semangat nasionalisme sudah mulai luntur? Di manakah nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Dan di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial masih nampak jelas di depan mata kita? Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya. Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tantangan yang tidak mudah, karena selama masih mendapatkan banyak nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah nilai Pancasila sedang diuji ketahanannya. Kita ketahui nilai-nilai Pancasila sangatlah sempurna dan sangat tepat diterapkan hingga saat ini. Pancasila dibentuk bukan hanya untuk ideologi sesaat, tetapi Pancasila dibentuk untuk ideologi yang maju ke depan dan dapat hidup bersama. Intinya adalah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Pancasila itu menyatukan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Bang Irwan.
Ini pertanyaan dari mahasiswa ITKA juga. Kenapa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang cocok untuk bangsa Indonesia? Langsung aja ya. Kita lihat apa sih kata ideologi tersebut. Ya. Kita artikan apa sih kata ideologi. Ideologi adalah kumpulan konsep yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Gitu ya ideologi. Jadinya kenapa Pancasila ini sangat penting untuk ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini adalah dia dapat mencerminkan bahwa nilai-nilai leluhur bangsa gitu. Nah, nilai-nilai leluhur bangsa seperti ketuhanan, nah, terus kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oh, berarti saya ada pertanyaan sedikit ini Pak Irwan. Silakan. Kan di Indonesia ini berbagai macam agama ya. Nah, ada di sana yang tidak memiliki agama atau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sedangkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa kan. Nah, gimana menurut Anda kalau orang yang tidak bertuhan atau yang ateis, apakah dia bisa dianggap sebagai bangsa Indonesia? Jadi yang namanya orang HTS ini dia lebih menempatkan pemikirannya gitu. Dia lebih menempatkan logikanya. Ya. Jadinya kan tidak kita cuma melihat kepada sila yang pertama, terlihat kepada sila-sila yang lain. Seperti sila yang kedua itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Iya, iya. Ya, kemanusiaan yang adil beradab. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti itu, kemanusiaan yang adil beradab. Jadinya ada juga kan sila yang bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan masuk jadi di sana. Iya, iya. Jadinya dia tidak apa-apa menjalankan sila yang pertama, namun dia menjalankan sila yang lain gitu. Jadinya dia dihitung, maksud saya dihitung dia sebagai bangsa Indonesia. Oh, berarti nggak masalah gitu orang yang ateis itu Ya. masih dianggap lah sebagai bangsa Indonesia. Berarti terus penting sekali ya untuk ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penting sekali. Sangat penting itu. Karena di sana kita tahu bahwa hak-hak kita sebagai bangsa Indonesia itu ada di sana. Oh iya, bener sih. Sebagai landasan dah ya. Iya, sebagai landasan kita, sebagai bangsa kita, sebagai penduduk bangsa Indonesia. Oke lah. Yuk, pertanyaan yang selanjutnya, Saudara Bang Salman. Bagaimana pandangan Anda jika Indonesia tidak memiliki ideologi Pancasila? Di bangsa ini. Gini dia. Jika Indonesia tidak memiliki ideologi Pancasila, negara ini mungkin akan menghadapi sejumlah tantangan mendasar, itu terkait identitas, persatuan, dan konflik tidak stabilitas nasional. Yang pertama, misal kalau tidak ada ideologi Pancasila dalam bangsa Indonesia ini, kita akan rentan konflik atau kurangnya persatuan. Sedangkan ideologi Pancasila itu kita diajari untuk bersatu lah. Misal, inilah contohnya. Misal kalau tidak bayangkan kalau manusia tidak memiliki agama, nanti hidupnya tidak akan terarahkan. Banyak pikiran-pikiran yang jahat gitu, yang bertentangan terhadap pemikiran yang lain. Jadinya sangat berpengaruh ya. Jadinya jikalau kita tidak tidak memiliki ideologi dalam bernegara gitu. Pengaruhnya itu di negara Indonesia itu sangat banyak. Kan di Pancasila itu ada salah satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Misal kalau tidak ada ideologi Pancasila, mungkin keadilan itu di negara ini tidak akan ada. Banyak yang orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyat Indonesia. Jadinya itu sebagai fondasi kita. Jadi Ya, kayak manusia itu kan harus ada agama lah sebagai fondasi. jadinya
sebagai fondasi kita biar hidup kita lebih terarah. Apalagi kan kita ini banyak nih di negara Indonesia ini kan, jadinya kita harus butuh ideologi menjadi pedoman hidup untuk berbangsa. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya Saudara Irwan. Jelaskan kenapa fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain. Langsung saja, yaitu kenapa itu sangat penting, karena ideologi ini berperan sebagai identitas nasional dan prasyarat kestabilan negara. Jadinya kalau kita tidak memiliki yang namanya ideologi dalam bernegara, itu dia tidak stabil gitu. Kita jadinya tidak bisa apa-apa. Pancasila ini sebagai ideologi terbuka, contohnya seperti Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, itu Pancasila ini merupakan ideologi terbuka yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, dan sistem pemikiran yang terbuka dan hasil konsensus masyarakat. Itu jadinya sangat penting lah. Ideologi ini untuk ideologi bangsa Indonesia ini sangat penting untuk bernegara, saya negara lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menjaga keberagaman Indonesia? Gimana ulang coba? Bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menjaga keberagaman Indonesia? Oke, langsung kita jawab sepemahaman kita aja ya. Ya. Oke. Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menjaga keberagaman Indonesia melalui prinsip-prinsip yang mencerminkan toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Berikut ini saya contohkan ya. Yang pertama, menghormati perbedaan, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui keberadaan berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, contohnya kan kita di Indonesia ini ada berapa agama? Banyak sekali ya. 5 atau 6 ya. Ya. Kalau tidak di sana kita akan diajarkan untuk menghormati perbedaan gitu. Misal agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain itu. Walaupun kita beda agama, tapi ada ideologi Pancasila yang persatukan kita gitu. Jadinya kita hidup di Indonesia ini jadi terarah gitu, bersatu. Dan prinsip yang kedua, menjunjung nilai kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mendorong sikap yang menghormati di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Makanya sangatlah penting ideologi Pancasila sebagai soalnya kan banyak sekali belum dari agama, budaya, suku di sana kan. Nah, prinsip yang ketiga, menyatukan bangsa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan, sehingga keberagaman menjadi kekuatan bukan kelemahan. Prinsip yang keempat, mewujudkan demokrasi yang inklusif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sistem ini musyawarah dan perwakilan dalam Pancasila memastikan semua kelompok memiliki kesempatan untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip yang kelima, mendorong keadilan sosial. Sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berkomitmen pada
pemerataan, kesejahteraan, dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Jadi gini ya, kesimpulannya ialah dengan menjunjung nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keadilan, Pancasila menjaga agar keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan fondasi bagi harmoni dan kemajuan bangsa. Walaupun kita agak meragukan Pancasila kelima. Iya. Karena banyak yang terbukti soalnya ya. Iya. Nah, saat ini orang-orang yang lebih besar ini Atas ya lebih atas jabatannya ini dia tidak Semena-mena. mau ya, dia semena-mena. Kayak hukum itu bisa dibeli. tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Gitu, ya. Gimana? Ada yang dipertanyakan? Nah, mungkin sudah jelas. Mungkin tidak meragukan sila kelima. Jangan. Semua kita. Offset kita nanti ya. Offset kita nanti. Janganlah seperti itu. Sekian podcast pada siang hari ini. Sekian mohon maaf. Salah. Sekian maaf mohon. Sekian kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau tidak sempurna podcast kali ini disempurnakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.